Perkenalkan, nama saya Muhammad Istrabani. Saya Muhammad Geda Bialgan. Nama saya Nathaniela Tusubukan, gak tahu lah ya Pak. Nama saya Irikina Andrei Putri. Nama saya Priska Ilata Duklani. Mahri Albani. Oke, sekian dari perkenalan kami. Kita lanjut Berikut ke penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathaniela Tusubukan. Saya dari kelompok 5 dan saya akan menjelaskan mengenai aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Bacalah informasi berikut ini dengan seksama, kemudian buatlah peta konsep terhadap materi ini secara berkelompok. Yang lebih penting yang kalian dapatkan setelah membaca materi ini adalah kamu dapat menerapkan pola hidup aktif dan sehat ini. Apalagi kamu dapat mengajak orang-orang di sekitar kamu seperti orang tuamu, adik-adikmu untuk berolahraga secara teratur. A. Hakikat aktivitas fisik. 1. Pengertian aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Aktivitas fisik ini dibedakan atas 3 bagian, yaitu aktivitas fisik kategori ringan, sedang, dan berat. Kamu sebagai seorang pelajar SMP atau MTS cukup melakukan aktivitas fisik kategori ringan dan sedang. Jenis aktivitas kategori ini diantaranya adalah berjalan kaki, menyapu lantai, mencuci piring, mencuci kendaraan, mengasuh adik, berlari kecil, tenis meja, berenang, dan sebagainya. Kita lanjut ke aktivitas ringan yang nomor 2. Lari ringan ini dapat kamu lakukan pada pagi hari Minggu bersama dengan teman-teman sebayamu, dengan circlemu, bestimu, atau teman second choice, terserah, saya tidak peduli. Yang ketiga ada berenang. Dapat kamu lakukan bersama keluargamu sekali dalam seminggu. Jika kamu berenang, satu hal yang wajib kamu jaga adalah faktor keselamatanmu. Apabila kamu belum bisa berenang, maka harus ditemani dengan orang dewasa, dengan pelatih atau dengan ayahmu atau dengan abangmu, itu boleh. Yang penting dia bisa sama-sama bisa berenang. Untuk melakukan kegiatan aktivitas fisik, berjalan santai, langkah-langkah yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, menegakkan badan. Lalu, kita berjalan pelan, kemudian cepat. Saat berjalan, jangan lupa mengayunkan lengan dan membungkukkan badan untuk berlari bertambah kencang. Yang keempat, ada senam. Hal ini dapat kamu lakukan bersama-sama warga di sekitar rumah. Yang kelima, Anda berkebun dan kerja di taman. Pada waktu senggang, kamu juga dapat membantu orang tuamu berkebun. Hal ini juga akan membuat tubuhmu bugar. B. Aktivitas sedang. Aktivitas yang membutuhkan tenaga intens dan terus-menerus gerakan otot yang berirama atau kelenturan atau flexibility. Aktivitas fisik yang bersifat untuk kelenturan dapat membantu pergerakan lebih mudah. Mempertahankan otot tubuh tetap lemas atau lentur dan sendi berfungsi dengan baik. Untuk mendapatkan kelenturan, maka aktivitas fisik yang dilakukan selama 30 menit atau 4-7 hari per minggu. Contoh beberapa kegiatan. Contoh peregangan seperti berbagai berita. 1. Ada peregangan. Mulai dengan perlahan-lahan tanpa kekuatan atau sentakan. Lakukan secara teratur untuk 10-30 detik. Bisa dimulai dengan tangan dan kaki. 2. Senam tai chi yoga. 3. Mencuci pakaian atau mobil. 4. Mengepel lantai. Ambil pelnya lalu gosokkan pel dari kanan ke kiri untuk membersihkan bagian yang basah atau yang kotor. Lalu bungkuk jika ada noda yang susah digapai atau yang terhempit-hempit. Tadi adalah contoh dari stretching atau peregangan. Baik, untuk langkah pertama adalah kita merapatkan jari-jari, kemudian dorong ke depan dan tahan sampai 15 detik hingga tubuh merasakan kerileksan otot-otot tangan. Kita lanjut ke bagian C3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fisik. A. Olahraga teratur. Apabila kamu melakukan aktivitas fisik secara teratur dan terjadwal dengan baik setiap minggunya, maka yakinlah kamu bahwa risiko penyakit seperti influenza akan jauh dari diri kamu. Hal ini karena kondisi fisik kamu tak bugar. Kondisi fisik yang bugar dapat dijadikan sebagai benteng untuk penyakit-penyakit ringan. C. Aktivitas berat.
berat. Aktivitas yang berhubungan dengan olahraga dan membutuhkan kekuatan membuat berkeringat. Aktivitas yang bersifat untuk kekuatan dapat membantu kerja otot tumbuh dalam menahan sesuatu beban. Tulang tetap kuat dan mempertahankan bentuk tubuh serta membantu meningkatkan pencegahan terhadap penyakit seperti osteoporosis. Untuk mendapatkan kelenturan, maka aktivitas fisik yang dilakukan selama 30 menit atau 2-4 hari per minggu. Contoh beberapa kegiatan yang dapat dipilih sebagai berikut. 1. Ada push up. 2. Naik turun tangga. 3. Ada angkat berat. Aktivitas fisik kategori berat ini kurang cocok bagi kamu usia SMP karena jenis latihan ini akan berpengaruh terhadap postur tubuhmu. Kamu tidak akan terlalu berotot, bukan? Lebih baik kamu terlihat kuat. Cara mengangkat beban adalah dengan memegang kedua beban dan tangan ditekuk bergantian. Berikut ini Mulailah contoh dengan untuk posisi tengkurap dan badan lurus. Letakkan telapak tangan di lantai sejajar dengan bahu. Lalu posisi kaki lurus dengan ujung kaki menyentuh lantai. Dan yang terakhir mulai angkat tubuh Anda sampai tangan lurus. contoh aktivitas sedang, push up. Yang kedua, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Irsyad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Rabani dari kelompok 5 dan saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fisik. Yang pertama, olahraga teratur. Apabila kamu melakukan aktivitas fisik secara teratur dan terjadwal dengan baik, maka yakinlah kamu bahwa risiko penyakit seperti influenza akan jauh dari diri kamu. Kondisi fisik yang bugar dapat dijadikan sebagai benteng untuk penyakit-penyakit ringan. Yang kedua, pola makan. Makanan salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi fisik. Karena bila jumlah makanan dan porsi makanan lebih banyak, maka tubuhmu akan gemuk. Tubuh akan merasa mudah lelah dan tidak ingin melakukan kegiatan seperti berolahraga. Kandungan dari makanan yang berlemak juga mempengaruhi tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari ataupun sebaliknya. Maka, makanan yang konsumsi dipertimbangkan kandungan gizinya agar tubuh tidak mengalami kelebihan energi namun tidak dapat dikeluarkan secara maksimal. Untuk itu, kamu harus menjaga sekali masalah porsi makanan yang masuk ke dalam perutmu. Kalau kamu terlalu memperturutkan selera dan keinginan makanan yang tidak terkontrol, akan dapat menyebabkan kamu kelebihan berat badan atau obesitas. Jika hal ini sudah terjadi pada dirimu, maka dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dan juga postur tubuhmu akan kurang ideal. Oke, di sini saya Irgina Angrani Putri dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang hakikat fisik dalam pencegahan penyakit. 1. Pengertian aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Salah satu hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik dapat mengurangi risiko kematian dini akibat penyebab-penyebab utama kematian seperti penyakit jantung. Semua orang dapat meraih manfaat kesehatan dari semua fisik tanpa mempedulikan umur, kelompok etnis, bentuk tubuh, dan ukuran tubuh. Aktivitas fisik yang teratur dapat membantu mengurangi risiko terhadap beberapa penyakit dan meningkatkan kondisi kesehatan serta kualitas hidup secara keseluruhan. Ada beberapa manfaatnya, termasuk mengurangi risiko kematian dini, mengurangi risiko kematian akibat penyakit jantung, mengurangi risiko timbulnya diabetes, mengurangi risiko timbulnya tekanan darah tinggi, membantu mengurangi tekanan yang timbul. 5. Membantu mengurangi tekanan darah pada orang mengidap tekanan darah tinggi, mengurangi risiko terkenanya penyakit kanker usus besar, mengurangi rasa depresi dan kecemasan, membantu mengendalikan berat badan, membantu membangun dan memelihara tulang, otot, dan sendi yang sehat. 10. Membantu dewasa dan terakhir membantu orang dewasa atau orang tua menjadi lebih kuat dan lebih mampu bergerak leluasa tanpa terjatuh. Orang yang aktif secara fisik selama sekitar 7 jam seminggu beresiko mati dini lebih rendah 40% daripada mereka yang aktif selama kurang dari 30 menit seminggu. Dengan melakukan kegiatan aerobik
beraktif secara fisik selama sekitar 7 jam seminggu beresiko mati dini lebih mudah 40% daripada orang yang aktif selama kurang dari 30 menit seminggu. Dengan melakukan kegiatan aerobik berintensitas, akan tetapi banyak jumlah aktivitas atau kegiatan berintensitas tinggi tidak selalu dapat menurunkan risiko kematian dini. Orang yang biasanya tidak aktif dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran walau hanya dengan melakukan aktivitas intensitas sedang secara teratur. Meskipun manfaat kesehatan tidak dapat lebih besar dengan meningkatkan jumlah, durasi, frekuensi, atau intensitas aktivitas fisik. Namun setiap orang dapat meraih manfaat kesehatan hanya dengan menjadi lebih aktif secara fisik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Preci. Oke, perkenalkan nama saya Preci Kailatandulangi dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan manfaat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Orang-orang dari segala usia bisa memperoleh keuntungan dari melakukan beberapa jenis olahraga. Sangat penting bahwa melakukan aktivitas fisik secara teratur adalah bagian dari kehidupan bagi anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Manfaat olahraga bagi kesehatan seperti olahraga jalan kaki, olahraga renang, olahraga bersepeda, olahraga sepak bola, olahraga lari, atau gerakan senam aerobik dapat membantu mencegah berbagai risiko penyakit. Olahraga yang dilakukan secara terencana dan teratur meski banyak manfaat bagi dirimu, diantaranya adalah sebagai berikut. A. Manfaat olahraga bagi kesehatan jantung. Manfaat olahraga bagi kesehatan jantung antara lain sebagai berikut. 1. Mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Banyak orang meninggal karena stroke dan penyakit jantung koroner setiap tahun. Orang yang tidak aktif memiliki risiko lebih tinggi kematian akibat penyakit jantung. 2. Olahraga teratur dapat membantu mengurangi tekanan darah tinggi. Hipertensi, tekanan darah tinggi adalah kondisi umum. Jika memiliki tekanan darah tinggi, maka akan lebih mudah untuk mengalami stroke dan gagal jantung. Jika berada di risiko tinggi terkena tekanan darah tinggi dengan berolahraga, mungkin ini tidak berkembang dengan cepat. 3. Meningkatnya keseimbangan kolesterol. Ada jenis kolesterol low density. Kenapa Pak Cu? 2. 3. Meningkatkan keseimbangan kolesterol. Ada dua jenis kolesterol, low density lipoprotein (LDL) dan high density lipoprotein (HDL). Kolesterol LDL sering disebut kolesterol jahat. Kolesterol HDL sering disebut kolesterol baik. Tingginya kadar LDL dan rendahnya kadar HDL meningkatkan risiko penyakit jantung. Tetapi, kabar baiknya adalah olahraga dapat menurunkan kadar kolesterol HDL atau LDL. Dengan membaca informasi ini, diharapkan kamu menyadari bahwa aktivitas fisik yang kamu lakukan dengan baik akan bermanfaat bagi organ yang sangat dibutuhkan. Belum. Dengan membaca informasi ini, diharapkan kamu menyadari bahwa aktivitas fisik yang kamu lakukan dengan baik akan bermanfaat bagi organ tubuhmu. Organ ini adalah jantung. Jantung merupakan organ vital manusia yang besarnya kira-kira sekepalan tanganmu. Organ ini berfungsi memompahkan darah ke seluruh tubuhmu. B. Manfaat olahraga bagi tulang dan sendi. Manfaat olahraga bagi kesehatan tulang dan sendi antara lain sebagai berikut. 1. Sekitar 1 dari 3 orang mengalami nyeri punggung bawah setiap tahun. Tetapi orang-orang yang aktif berolahraga cenderung tidak mengalaminya. Jika mengalami sakit punggung bagian bawah, olahraga dapat membantu mengurangi itu. 2. Aktivitas fisik yang sedang, seperti berjalan, berenang, dan bersepeda, dapat membantu untuk mengobati dan mengurangi rasa sakit yang disebabkan oleh osteoartritis. Ini adalah bentuk umum dari artritis. 3. Aktivitas fisik pada orang muda dan anak-anak dapat meningkatkan
kepadatan mineral tulang dan membantu untuk mempertahankan tulang yang kuat. Hal ini juga memperlambat degenerasi tulang di kemudian hari. Manfaat olahraga teratur dapat membantu mencegah osteoporosis, yaitu ketika tulang menjadi rapuh dan lebih rentan terhadap patah tulang. Tetapi jika sudah memiliki osteoporosis, lebih baik memilih olahraga seperti berjalan atau olahraga senam aerobik. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Tata. Mencegah penyakit kanker antara lain sebagai berikut. 1. Kecenderungan lebih rentan terkena kanker tertentu jika tidak aktif secara fisik. Risiko kanker payudara dan kanker usus adalah sekitar 25% lebih rendah jika aktif dibandingkan dengan orang yang tidak aktif. 2. Menunjukkan bahwa olahraga dapat membantu mengurangi kelelahan selama dan setelah pengobatan untuk kanker payudara dan kanker prostat. D. Manfaat olahraga untuk mencegah penyakit diabetes. Manfaat olahraga untuk mencegah penyakit diabetes antara lain sebagai berikut. 1. Sangat banyak orang mengidap penyakit diabetes, tetapi rutin melakukan olahraga dapat membantu mencegah kondisi tersebut. Manfaat olahraga juga dapat mengurangi faktor-faktor lain yang menempatkan pada risiko diabetes seperti obesitas. 2. Manfaat olahraga baik untuk mencegah penyakit bila yang sudah memiliki diabetes. Olahraga secara terus dapat membantu mengontrol sensitivitas tubuh terhadap insulin dan menurunkan tekanan darah. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh kepada Muammar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gede Algan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang manfaat olahraga bagi kesehatan mental dan kesejahteraan. Manfaat olahraga bagi kesehatan mental dan kesejahteraan antara lain sebagai berikut. 1. Tujuan olahraga membantu mencegah dan mengobati beberapa kondisi kesehatan mental. Diperkirakan bahwa olahraga telah dapat mengurangi risiko depresi dan demensi. Hal ini juga dapat membantu untuk mengobati depresi jika sudah memiliki kondisi tersebut. 2. Beberapa bukti yang menunjukkan bahwa olahraga dapat membantu meredakan stres dan kecemasan. 3. Kecenderungan merasa lebih bahagia, memiliki citra diri dan kesadaran yang lebih baik jika aktif secara fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faril Bani dari kelompok 5. Hari ini saya akan menjelaskan tentang manfaat olahraga untuk menurunkan berat badan. 1. Melakukan olahraga teratur dapat membantu untuk mengendalikan berat badan dan membuat tubuh lebih ideal. Aktivitas fisik membakar kalori dan membantu untuk menciptakan keseimbangan energi yang sehat. Olahraga sangat penting untuk semua orang untuk menjaga berat badan yang sehat. Kecenderungan menjadi gemuk jika tidak aktif olahraga dapat membantu menurunkan berat badan jika kelelahan berat badan atau obesitas. Tetapi jika tidak membantu menurunkan berat badan olahraga, singgali. Action. 2. Kecenderungan menjadi gemuk jika tidak aktif. Olahraga dapat naik dikit lah. Kecenderungan menjadi gemuk jika tidak aktif. Ulang lagi 2. Oh ya. Mati lah, ulang. 2. Kecenderungan menjadi gemuk jika tidak aktif. Olahraga dapat membantu menurunkan berat badan jika kelebihan berat badan atau obesitas. Tapi jika tidak membantu menurunkan berat badan, berolahraga masih bermanfaat bagi kesehatan. Dirasakan bahwa dengan menggabungkan olahraga dan diet sehat akan lebih efektif dengan membantu menurunkan berat badan dengan cepat. Apalagi nih? Bawahnya juga. 3. Manfaat olahraga bagi anak-anak. Manfaat olahraga bagi anak-anak antara lain sebagai berikut. Hampir bocah gitu ya. Action. Nyoblos. Manfaat olahraga bagi anak-anak. 1. Aktivitas fisik di masa kecil memiliki sejumlah manfaat. Ini merangsang perkembangan otot, tulang, dan sendi, serta jantung dan paru-paru. Olahraga juga membantu anak-anak mempertahankan berat badan yang sehat dan memberikan mereka kesempatan berinteraksi dengan orang lain. Kedua, kegiatan yang menetapkan tekanan pada tulang anak-anak, termasuk melompat dan berjalan, dapat membantu melindungi terhadap osteoporosis di kemudian hari dan menjaga kekuatan dan kesehatan.
tulang. Beberapa bukti menunjukkan bahwa manfaat olahraga dapat meningkatkan seberapa baik anak-anak berkontre berkons ber, berkonstre ber berkontre Action. dua, kegiatan yang menempatkan tekanan pada tulang anak-anak termasuk melompat dan berjalan dapat membantu melindungi terhadap osteoporosis di kemudian hari dan menjaga kekuatan dan kesehatan tulang. Beberapa bukti menunjukkan bahwa manfaat olahraga dapat meningkatkan seberapa baik anak-anak berkonsentrasi di sekolah. 3. Setelah membaca berbagai informasi tentang manfaat aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit ini, buatlah sebuah bahan paparan tentang hal tersebut. Kemudian paparkan di depan kelasmu. Udah nih. Weh, mana? Sekian. Sekian dari pembahasan sekian penjelasan dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatah nggak bawa sini, bawa sini. I don't know what's going on too. You say.